Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini bertemu ya di hari yang ke berapa? 9, 2, 10, 10, 11 ya. Yang ke-11 itu sampai lupa hari ya teman-teman semuanya. Ya, pada hari ini kita akan membahas eh, tindak lanjut kemarin ya yang sudah kita gunakan sebagai tugas terutama di penugasan yang kelompok ya. Nanti skenario-nya adalah eh, kelompok satu ya nanti memaparkan di perwakilan atau kolaborasi juga boleh nanti ditanggapi oleh kelompok dua ya diberi mungkin masukan atau pertanyaan atau apapun silakan. Demikian pula nanti ketika kelompok dua akan setelah memaparkan kelompok satu juga akan memberikan feedback atau masukan atau apapun ya silakan nanti ke kelompok dua gitu ya. Jadi seperti itu nanti untuk review-review terkait dengan manajemen ASN, kemudian Smart ASN, sekaligus nanti saya masukkan ke dalam proses penguatannya, sekaligus seperti itu. Baik, sebelum kita masuk di kegiatan hari ini, saya akan lakukan ini, game sederhana ya, terkait dengan apa perasaan hari ini, itu. Nah, silakan bisa dimasuk di sini, di quizzes, bisa di-scan ya. Scanmyquiz.com kemudian 05720006. Baik, saya mulai. Satu, dua, tiga.
Ya, baik. Kita akan coba cek ya, teman-teman, untuk apa namanya. Nah, oke, baik. Yang pertama, Bu Aprilina. Nah, ini siang-siang ya. Bagaimana perasaan dari teman-teman untuk hari ini, siang hari ini? Bu Aprilina bisa open mic, silakan bercerita. Perasaan saya seperti yang tergambar di itu video itu, ya, gambar hati ya. Hari hari ini saya merasa sangat senang hati karena mendapatkan ya banyak yang terjadi tadi pagi itu. Ya, saya dibantu banyak teman saya yang senior maupun yang satu angkatan untuk menghandle kelas ya, karena hari ini mendapatkan jadwal yang padat bersamaan dengan ya Zoom meeting tadi pagi. Nah, jadi saya merasa hari ini sangat senang gitu hati saya karena ternyata saya ditempatkan di tempat yang solid yang isinya orang-orang yang bekerja dengan hati. Oke, Gitu, Pak. mantap Bu Aprilina. Jadi, supporting sistemnya bagus ya di tempat kerja, memberikan dukungan untuk Bu Aprilina ya. Walaupun multitasking ya seharusnya, dan ngajar, kemudian ikut Latsar, Zoom ya. Jadi memang supporting system itu sangat penting ya. Baik, terima kasih Bu Aprilina. Lanjut Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, hari ini alhamdulillah perasaan saya sangat happy karena yang pertama itu kebetulan banyak, tapi alhamdulillah peserta didiknya dapat dikondisikan dan bisa kan tadi saya kasih tugas bahwa alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan bertemu dengan peserta didik yang sangat luar biasa dan teman-teman di Latsar ini serta Pak Fah yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mantap ya Bu ya. Supporting system juga ya, yang luar biasa juga. Terus Bu Hasanatu, silakan. Bisa bercerita. Baik, terima kasih. Itu di situ saya ada gambar smile, tapi apa makanya rem ya. Di sini artinya saya senang dengan pencapaian saya sekarang ini, meskipun kadang saya disibukkan dengan suatu hal sampai kadang waktunya lupa, satu hari cepat banget rasanya, tapi alhamdulillah kesibukan ini yang mungkin diinginkan oleh banyak orang. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ini smile tapi mata atau matanya seperti terpejam gitu ya. Saya senyum sambil ngantuk gitu bisa jadi ya Bu ya. Ini kayaknya pas kalau siang hari kayak gini setelah makan siang gitu ya. Sebenarnya cara kayak gini lebih apa ya? Kalau dulu saya sendiri pas ikut dulu Prajab itu sampai berapa hari? 45 hari itu. Dan semuanya memang fisik terus kan. Ada tentara, kemudian kegiatannya nggak boleh ketemu keluarga ya selama 45 hari. Ya plus minus lah. Kalau latsar yang seperti hari ini ya apa namanya minusnya jarang ketemu secara real di hadapan kita gitu. Tetapi plusnya apa? Plusnya bisa tetap bertemu keluarga gitu. Itu sebenarnya kuncinya di sana dan masih bisa langsung implementasi di tempat kerja masing-masing. Nah, itu jadi plus minus lah. Gitu. Oke, terima kasih Bu Hasanatun. Lanjut Pak Diki ya. Silakan Pak Diki. Ini gambar apa ini? Titik ya? Maaf Pak, tadi belum sempat gambar, malah kepecet terus Oh terkirim. iya, iya, iya. Ya, anggap Eh, aja gambar titik ya. ya, Silakan. ya, jadi perasaan saya hari ini ya, penuh semangat, ceria untuk mengikuti kegiatan Latsar. Berbeda dengan rekan-rekan yang lain, mungkin masih disibukkan harus mengajar. Kalau saya tidak ada tugas tambahan. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, mantap ini Pak Diki ini.
Nanti kalau ada tugas-tugas yang belum selesai, Pak Dik ini siap nih. Kayaknya membantu banget ini. Karena waktunya lebih longgar kayaknya Pak Diki ya. Iya, Pak. Oke, Pak Doni silakan. Ini gambar apa ini? Tanda tangan atau apa? Silakan. It- itu gambar ruwet, Pak. Menggambarkan hari ini, real hari Oke, ini, Pak. gimana kok bisa? Jadi hari ini tadi pagi udah giat untuk upacara, kemudian Hmm, setelah itu masuk Yum buat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan setelah upacara itu ada tugas tambahan, Pak. Jadi agak buru-buru ikut Yum yang Indonesia Raya. Habis itu langsung maraton ke kelas paling ujung jauh untuk ya Allah. mengajar. Iya, Hari ini dilalah dapat full, Pak, jamnya, Pak. iya. Terus setelah itu ada barengan rapat juga. Dan ini juga izin buat ikut Yum. Jadi habis rapat langsung ke sini. Makanya tadi jenengan pas saya open tadi masih makan. Tadi pas sama Pak Hilman tadi masih makan juga. Ya, Jadi iya, agak iya. riweh, Pak. Ruwet dari ini tapi tetap semangat. Iya, baik-baik. Mantap ini Pak Doni ya. Ruwet tapi tetap semangat ya. Nah, Intinya itu. Oke, ya emang inilah dilatih multitasking ya seperti itu. Itu apa namanya dihadapi oleh semua orang ya. Nanti akan semakin kuat ini pundaknya ya menghadapi hal seperti itu. Tetapi tidak harus keterusan ya. Nanti pada saatnya harus tetap fokus ya. Ketipan misalkan setelah selesai latsar, setelah menjadi pegawai yang sudah C-nya sudah hilang, ya bisa lebih fokus lagi tentunya ya. Baik, amin, amin. lanjut Bu Pusna ya, silakan. Oke, selamat siang Bapak. Siang. Oke, izin menyampaikan di situ gambar saya bintang 2 nggih Pak dengan tanda smile itu yang menandakan bahwa sangat excited untuk menerima materi-materi baru dari Pak Falah gitu. Oke, mantap. Ya, bintang ya. Terus harapannya luar biasa, smile, dan mudah-mudahan nanti ke hari ini kita banyak insight baru ya terkait dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Nggih, siap. Baik, lanjut. Pak Isar ini gambar gambar rambut ya kayaknya atau gambar apa silakan Pak Isar cerita. Oke, terima kasih waktunya Pak Falah. Jadi ini menunjukkan temanya itu on fire, Bapak. Oh, oke oke good. On fire. Ye. Jadi ini dorongan motivasi untuk diri saya sendiri karena diberikan apa namanya support dari eksternal maupun dari internal untuk terus semangat untuk mengikuti hari ini biar memberikan hasil yang terbaik, Bapak. Oke, mantap mantap on fire ya. Nyala api ya dan selalu semangat di siang hari ini. Oke, baik ke Bu Kamalia, silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perasaan saya itu ada 2 gambar ya di situ, Bapak. Ada gambar hati dan ada gambar oret-oretan kayak gitulah, nggak jelas ya. Iya, Itu menggambarkan perasaan saya di satu sisi itu happy ya, banyak support system dari keluarga, dari siswa-siswi dari saya yang tadi saya masih sempatkan mengajar, saya mengajar, tapi kemudian saya tinggalkan tugas, tapi mereka sangat apa namanya bisa berkolaborasi dengan baik itu Pak. Kemudian dari support dari teman-teman sejawat juga. Kemudian untuk perasaan yang itu perasaan campur aduk Bapak, memikirkan apa namanya ya, Latsar ini berarti fokusnya itu macam-macam antara keluarga, Latsar dan sekolah gitu Bapak. Jadi macam-macam pikirannya. Nah itu sudah buka LK yang di PLC untuk hari ini juga. Nah itu perasaan saya seperti itu. oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kamalia. Jadi ruwet tapi tetap tetap happy ya tentunya ya. Nah, ini apa? Semua pasti akan berlalu ya konsepnya kayak gitu ya. Setelah itu selalu dipegang teman-teman bahwa semua itu selalu ada ujungnya ya, walaupun ini adalah fase-fase yang apa tetap harus dilalui dan pasti akan berakhir. Jadi itu yang kadang menguatkan kita ya, kalau segala sesuatu itu nggak harus seperti ini terus. Jadi nanti ada fase-fase yang itu ternyata ada hikmah di balik perjalanan yang kita lalui. Jadi kalau saya seperti itu ya pada saat proses yang panjang, melelahkan dan seterusnya, ya saya berprinsip bahwa ke depan pasti ada ujungnya. Nah, gitu. Baik, Pak Mahandri atau ini, silakan. Ibu. Ibu Mahandri ya. Baik, Silakan Pak. Bu Mahandri.
itu smile, ceria. Karena tadi sempat buka tugas LK45 tapi belum paham. Nah, ini Hmm. saya ceria karena akan mendengarkan arahan dari Pak Falah. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mandri. Ya, oke, luar biasa, teman-teman. Nah, hari ini apa yang akan kita Mohon lakukan izin, gitu Pak. ya? Silakan. Ada yang Saya belum? saya belum karena Oh, saya tidak masuk. oke, silakan. Silakan bisa bercerita Ini, aja. ini mohon maaf Pak Fala. Eh, hampir sama dengan yang dirasakan Pak Doni, Bu Kamalia. Jadi keriwahan saya itu tadi saya sudah nyeken sampai-sampai nggak masuk. Jadi sampai sinyal pun ikut terganggu itu, Pak. Jadi saya eh, untuk menghadapi ini bukan berarti support system di sini nggak baik, tapi memang dari saya yang memang belum bisa mengolah hati dan pikiran gitu Pak. Jadi Oke, saya siang hari ini berusaha untuk menghadapi dengan senyum, menghadapi dengan ketenangan. Saya, matur nuwun. oke, terima kasih Pak Dwi ya. Tetap seruat tetapi tetap tenang ya, mengambil keputusan-keputusan yang tetap rasional juga ya tentunya. Baik, terima kasih Pak Dwi ya tadi ya. Mantap. Lanjut kita Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Di sinkronus yang kedua ini, nah kita mulai dari ini teman-teman, karena nanti kan kita sampai pada pukul 14.30 ya. Jadi masih tersisa kurang lebih 1 jam. Saya mulai dari ini teman-teman, paparan dulu aja. Paparan kelompok 1 ya, kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti dilanjutkan paparan kelompok 2 seperti itu. Biar nanti kita fokusnya di diskusi apa yang sudah teman-teman kerjakan. Terutama di LK yang ketiga ya, yang penentuan isu, baik itu yang manajemen ASN maupun yang smart ASN gitu. Silakan yang kelompok 1 untuk bisa memaparkan apa yang sudah dilakukan. Boleh perwakilan, boleh juga kolaborasi. Silakan. Oke. Baik Pak, untuk kelompok 1 nanti kami akan berkolaborasi. Kemarin kami sudah berdiskusi, kemudian sepakat mencari setiap orang itu satu isu yang berada di kantor kami masing-masing. Gitu Oke, Pak. mantap. Ya, Ya. silakan. Mohon izin Silakan. share ya. Izin share screen. Ya, silakan. Ya, bentar Pak. Oh, ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah, sudah. Oke. Baik. Kami kemarin kelompok 1 itu mendapatkan tugas bagian berkaitan dengan isu implementasi manajemen. Kemudian kami kemarin seperti yang saya katakan tadi sudah membaginya setiap orang satu isu. Maka dari itu isu yang pertama ini dicari atau ditelusuri oleh Ibu Aprilia. Monggo Ibu untuk mempresentasikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Diki. Baik, Pak Falah dan teman-teman semuanya. Isu yang pertama yang kami angkat, yang ada di satker kami masing-masing, sesuai dengan jabatan saya sebagai guru di madrasah. Saya tidak mengangkat langsung pokok di satker saya, tapi saya mulai dari permasalahan di madrasah kita pada umumnya. Ini berdasarkan beberapa data dan juga fakta di lapangan. Yang isu tersebut adalah kurangnya pemenuhan formasi ASN guru madrasah. Bagaimana deskripsi atau gambaran dari isu tersebut? Ini sudah saya jelaskan. Isu yang menjadi problematika di lingkungan madrasah saat ini adalah kurangnya pemenuhan formasi ASN guru madrasah.
banyak formasi guru madrasah tidak terpenuhi, mengakibatkan kekurangan guru ASN, lalu menambah beban guru honorer, dan banyak guru ASN mengajar tidak sesuai bidangnya untuk mengisi kekosongan formasi tersebut. Dilansir dari laman BPM PNTT Kemendikbud.go.id, akar dari permasalahan kurangnya pemenuhan formasi ASN guru madrasah tersebut adalah rekrutmen guru ASN yang dilaksanakan secara terpusat dengan frekuensi yang terbatas, sementara kebutuhan sekolah berubah sewaktu-waktu karena adanya guru yang pensiun, pindah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerintah belum secara optimal mengajukan formasi guru sesuai dengan kebutuhan lokal saat gelombang rekrutmen dibuka. Data yang menjadi dasar saya menuliskan isu tersebut, yaitu ini yang dua ini terjadi secara nasional, skala nasional di Aceh Timur, dan ini ada Diman Madrasah Aliyah Negeri dan MA swasta juga terlihat tren kekurangan yang signifikan, jadi kurang guru madrasah. Lalu yang di Satker saya sendiri mengalami Pak Falah di lingkungan MTS Negeri 8 Gunung Kidul juga masih banyak guru yang mendapatkan tugas mengajar di luar bidangnya, termasuk saya sendiri, Pak. Jadi tahun ini terjadi pensiun besar-besaran di sekolah kami, tahun ini dan tahun depan, sementara guru P3K jumlahnya hanya 3 sampai 4 orang, lalu guru honorer juga tinggal satu ya, karena kan sudah tidak ada pengangkatan guru honorer lagi. Jadi akhirnya saya yang sebenarnya bahasa Indonesia ini diberi jam mengajar TIK, juga mengajar ya mata pelajaran lain yang sebenarnya sejujurnya itu tidak sesuai dengan bidang saya. Tapi ya karena saya harus adaptif, jadi saya akhirnya mempelajari dengan instan. Kemudian saya merasa itu tidak baik ya Pak. Isu itu saya angkat karena dampaknya juga tidak main-main. Dampak jika isu tersebut tidak ditangani, ini menurut saya yang pertama akan kekurangan guru ASN ya. Sebenarnya itu bukan akan. Kalau saat ini di sekolah kami itu benar-benar sudah kekurangan guru ASN. Yang jika tidak ada ASN guru yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, madrasah akan banyak mengangkat itu guru honorer yang untuk mengisi formasi-formasi yang sebenarnya kritis atau krusial seperti IPA, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan agama Islam. Padahal keberadaan guru honorer ini kan belum tentu memenuhi kriteria seperti itu. Yang kedua, bisa menimbulkan inefisiensi anggaran ya. Jika formasi ini tidak diisi ASN atau P3K, daerah atau sekolah akan membiayai honorer yang kurang terstandar serta berpotensi menghasilkan output pendidikan yang tidak optimal. Yang ketiga, mutu pendidikan menurun. Nah, itu sudah konsekuensinya. Kekurangan guru formal menghambat layanan pendidikan berkualitas dan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Penugasan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya juga akan membuat hasil dan proses pembelajaran tidak bisa berjalan secara optimal. Lalu yang keempat, reputasi dan mutu pendidikan madrasah nantinya akan menurun. Nah, kekurangan formasi guru, banyaknya guru honorer yang belum tersandar, dan penugasan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya akan membuat kualitas pendidikan di madrasah menjadi menurun dan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di madrasah. Lalu yang dampak besarnya ini, manajemen ASN dan smart ASN tentu akan terhambat. Nah, sistem merit gagal diterapkan bila formasi tidak diisi tepat waktu, merusak efisiensi distribusi dan pemanfaatan ruang talenta ASN. Ya, karena saya guru bahasa Indonesia, ya mengajarnya TIK itu nggak sesuai dengan sistem merit, Pak. Lalu pihak yang terdampak yang jelas nomor satu siswa ya, siswa pasti kena dampaknya karena kualitas pembelajaran menurun, rasio guru dan siswa tidak seimbang. Nah, siswa berpotensi tidak mendapatkan layanan pendidikan sesuai standar. Yang kedua, guru non ASN atau honorer di madrasah juga terkena dampaknya karena beban mereka pasti akan bertambah. Yang ketiga, guru ASN yang ada saat ini juga mengalami overload tugas ya, mengajar di luar mata pelajaran inti yang berpotensi mengurangi efektivitas dan fokus kerja ya. Seperti saya kan ngajar bahasa Indonesia padahal itu nanti masuk TKA, tapi malah jadi tidak bisa fokus ke pembelajaran bahasa Indonesia karena saya harus mempelajari TIK yang saya sendiri itu sebenarnya kurang bisa menguasai. Lalu kepala madrasah dan pengelola lembaga, kesulitan dalam pengelolaan tenaga
pendidik, rotasi tugas, dan pembagian jam mengajar, menurunnya kualitas manajemen madrasah. Lalu orang tua atau wali murid, nah mereka juga dirugikan karena kekhawatiran terhadap mutu pendidikan anak, khususnya jika pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Lalu yang dampaknya jelas akan terasa ke depannya adalah Kementerian Agama. Terhambatnya target peningkatan mutu madrasah dan implementasi kebijakan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Yang terakhir adalah masyarakat umumnya, Pak, karena ya ini jelas pasti dampaknya akan ke masyarakat umum. Lalu rekomendasi apa yang bisa saya berikan sebagai gagasan penyelesaian masalah? Nah, untuk masalah kekurangan guru ASN, gagasan saya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak, ya, yaitu mempercepat rekrutmen P3K atau PNS ya, saya nulisnya ASN ya, P3K atau PNS di madrasah, khususnya di daerah yang sulit dan otonomi khusus. Lalu diberikan insentif tambahan bagi CPNS atau P3K biar mau ditempatkan di daerah yang biasanya terpelosok gitu, yang kekurangan guru. Lalu kualitas honorer bisa ditingkatkan dengan pendampingan dan sertifikasi guru honorer. Selama ini memang sudah ada, tapi kalau bisa dioptimalkan. Lalu implementasi Smart ASN. Nah, implementasi Smart ASN ini dengan implementasikan penuh sistem merit. Jadi pasang peta jabatan, dianalisis kebutuhannya, lalu diskusikan sesuai dengan kompetensi dan lokasi. Lalu juga diberikan evaluasi berkala dan diseminasi hasil. Jadi terstruktur gitu, sistematis. Lalu harus ada juga monitoring dan evaluasi, ya ini buat dashboard real time formasi guru madrasah per wilayah dengan indikator presentasi terpenuhi, terus kualitas pendidikan dan kesejahteraan ASN atau honorer. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi lintas lembaga. Jadi kerjasama dengan menumbuhkan koordinasi dengan Kemendikbudristek, Kemenak, BKN, dan Pemda dalam forum rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama madrasah, untuk kerjasama juga untuk rekrutmen dan distribusi titipan prestasi. Begitu, Pak. Terima kasih. Bisa dilanjutkan yang lain. Baik, terima kasih Bu April. Kemudian isu yang kedua dilanjutkan oleh Pak Doni. Monggo Pak Doni. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, untuk menyampaikan pada isu yang kedua ini, yaitu saya akan saya akan menceritakan isu yang ada di satker saya, yaitu di MTS 4 Magelang. Nah, di isu ini ternyata berhubungan sama isunya Bu Aprilina, gitu, Pak. Jadi nanti terkait dengan eh, status apa namanya pegawai di satkernya, yaitu isu yang ini ada suaranya keluar gitu. Halo? Sudah, aman. Oh, nggih. Yaitu kepastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN atau honorer atau PTT terhadap hak dan kewajiban mereka di lingkungan MTS 4 Magelang, khususnya honor guru yang belum diangkat menjadi ASN atau P3K. Yaitu yang pertama, identifikasi isunya. Isu utama dalam manajemen ASN di MTS 4 Magelang adalah ketidakpastian status pegawai dan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, terutama guru yang belum diangkat menjadi ASN maupun P3K. Guru honorer tetap menjalankan tugas dan kewajiban profesional, malah kadang lebih dari yang ASN ya Pak. Karena saya juga pernah merasakan hal ini, namun belum mendapatkan kepastian hukum terkait status dan hak-hak kepegawaiannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu deskripsi isu dengan data dan fakta yang relevan. Hasil observasi di MTS 4 Magelang menunjukkan bahwa jumlah guru non-honorer saat ini adalah 12 orang dari total 70 tenaga pendidik, sekitar 6% Pak sebenarnya, 6% dari keseluruhan. Rata-rata honor di Satker ini sekitar 400 sampai 750 ribu tergantung alokasi dana BOS dan dukungan dari komite. Jadi belum tentu tiap harinya, tetap tiap bulannya itu pasti ya Pak. Jadi tergantung alokasi dana BOS dan juga dukungan komite. Kadang bisa 500, kadang 700, kadang bisa lebih dari itu, tapi jarang sekali. Kemudian keterlibatan keaktifan di madrasah sendiri itu guru-gurunya tetap dibebankan sama, Pak. Jadi
baik itu jam mengajar maupun kegiatan non mengajar, seperti contohnya kegiatan ekstra, kemudian kegiatan, pokoknya kegiatan yang di luar jam mengajar. Kemudian kemarin juga ada yang mengikuti seleksi tes tes P3K sebanyak 7 orang, namun yang lolos ada hanya ada satu, Pak. Kemudian yang lainnya ikut optimalisasi. Nah, yang satu itu apa namanya tidak diambil karena jauh dari apa namanya kompetennya. Karena dari security, Pak, dari security terus kepindah ke TU. Nah, terus yang lainnya ada beberapa yang penempatannya itu di jauh. Ada yang di Kalimantan Utara, ada yang di Aceh. Paling dekat itu di Situbondo, Jawa Timur. Paling dekat. Ada yang sampai ke Sulawesi juga kemarin. Kemudian Gunung Hurana tidak memiliki akses yang setara. Jadi akses yang setara di sini yang dimaksudnya yaitu eh, hanya terbatas nih, Pak. Kayak kita kan bisa ada akses, contohnya kinerja. Kemudian kalau yang di madrasah juga ada madrasah juga. Dan yang honorer pun dari segi presensi juga berbeda dengan kita, gitu. Kemudian tidak ada jaminan yang formal. Jadi mereka itu tidak ada jaminan kalau kayak di kita kan ada jaminan BPJS. Jadi dari yang honorer itu tidak ada, Pak. Kemudian fakta ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan antara beban kerja dan juga hak direct diturunin, Pak, di sini maupun kelembagaan. Jadi jadi dampaknya di sini yaitu nanti akan menurunkan semangat dan loyalitas guru honorer tersebut. Mungkin ini semangat itu bisa ditunjukkan dalam waktu dekat, Pak. Honorer yang baru masuk itu pasti menunjukkan semangat. Tapi nanti lambat laun, oh ternyata kok saya kerja seperti ini kok hak yang saya dapat kok berbeda ya. Padahal kewajibannya sama, bahkan malah kadang lebih dari yang lain begitu. Jadi akan menurunkannya semangat dan loyalitas kerja. Kemudian kinerja pembelajaran bisa tergantung karena beberapa guru honorernya terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar madrasah. Nah, di sini ada guru honorer itu yang tidak hanya mengajar di sini, Pak. Ada yang mengajar di MTS swasta, ada yang juga menjadi guru les seperti itu. Jadi kinerja pun terganggu karena tidak fokus. Karena dari segi waktu itu kejar-kejaran, dari segi fokus materi juga terbagi. Kemudian eh, yang ketiga itu ketimpangan sosial dan profesional antara guru ASN dan non ASN yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis. Nah, ketimpangan sosial di sini kadang seperti contoh realnya kalau ada orang satu dari guru itu apa namanya kehajatan, Pak, dari segi untuk di sini kan budaya nyumbang ya, Pak. Jadi mau besaran sumbangan pun udah kelihatan nih. Nanti yang sini yang ASN berapa, yang non ASN berapa. Kalau yang non ASN mau mengimbangi juga nggak bisa. Kalau ya komen tentang hal seperti itulah contoh realnya kecil di sini, Pak. Kemudian tingginya pengunduran diri dari guru non ASN. Nah, ini sendiri juga pernah saya alami, Pak, sebelum saya alhamdulillah keterima ini. Dulu pernah saya menjadi guru honorer dengan load pekerjaan yang sama. Kemudian di tempat saya dulu malah nggak bisa nyambi, Pak, karena tetap full di situ. Dan yang dihitung hanya jam mengajar. Biasanya kan yang dihitung jam mengajar, habis itu bisa keluar nih untuk mencari tambahan. Di situ nggak ada, Pak. Jadi kayak terbebani akhirnya saya mengundurkan diri. Kemudian yang yaitu madrasah sulit mencari indikator kinerja dan akreditasi karena peran gurunya tidak didukung secara optimal. Nah, biasanya di apa namanya hal ini kinerja yang apa namanya tidak ada guidance yang formal sama seperti yang sudah ASN. Jadi misal tidak ada
kalau MGMP masih kadang masih ikut nggih yang honorer, tapi tidak bisa aktif karena apa ya namanya, biasanya nginduk ke guru yang sudah utama di situ. Jadi infonya tidak real dari dia yang dia dengar, tapi dia biasanya nginduk dari yang udah guru ASN di situ. Kemudian dampak jika isu tidak diselesaikan, yaitu reformasi birokrasi pendidikan tidak tercapai karena tidak ada keadilan tidak terlaksana. Kemudian meningkatnya ketimpangan layanan pendidikan antar madrasah, khususnya antar madrasah dengan kekuatan ASN penuh dan yang masih menggunakan eh, kinerja honorer. Contoh halnya dari apa namanya, madrasah dari yang negeri sama yang swasta kan berbeda. Jadi dari apa namanya, tingkat kinerja pegawainya. Kemudian rendahnya daya saing lulusan karena terganggu proses belajar akibat ketidakteraturan tenaga pengajar. Yang keempat yaitu timbulnya potensi konflik internal dan penurunan citra instansi karena tidak adanya kebijakan yang berpihak kepada seluruh tenaga pendidik. Jadi kayak ada blok-blokan gitu, Pak. Se apa namanya? Secara eh, sosial memang tidak terlihat secara langsung, Pak, tapi secara apa namanya, di sisi lain, baik itu di tingkat, kan ini nanti apa namanya, berdampaknya sampai ke keluarga nih Pak. Tadi tetap ada ketimpangan di background pegawai masing-masing. Kemudian hilangnya kepercayaan guru honorer pada sistem yang dapat menghambat regenerasi pendidik. Kemudian solusi atau rekomendasi untuk mengatasi hal isu tersebut diperlukan strategi komprehensif sebagai berikut, yaitu pendataan ulang dan verifikasi guru honorer. Untuk apa? Untuk pendataan nih. Jadi suatu waktu apa namanya ada usulan untuk pengangkatan, entah baik itu P3K maupun PNS, kan udah ada database-nya. Kemudian memastikan semua gurunya terdaftar secara resmi. Nah ini yang termasuk yang saya masuk database tadi. Kemudian penguatan advokasi untuk pengangkatan P3K. Yang selanjutnya madrasah bekerja sama dengan Kanwil Kemenak dan BKD kabupaten untuk mempercepat proses seleksi dan penempatan P3K. Kemudian meningkatkan honorarium dari sumber alternatif. Nah, ini yang masih susah nih dari madrasah manapun tentang honorarium ini. Kemudian yang selanjutnya optimalisasi dana bos, donatur madrasah atau kerjasama dengan komite untuk menambah honor guru hingga menyentuh UMR. Nah, ini yang menjadi harapan semuanya yang masih dalam proses berdoa dan proses eh, segalanya ya Pak. Semua lagi berproses, semoga bisa menyentuh ke UMR lah minimal. Kemudian pembagian akses secara setara ter, terhadap pengembangan profesi. Kemudian guru non ASN diberikan kuota pelatihan bimbingan teknis dan pelatihan kinerja untuk meningkatkan kapabilitas dan motivasi. Nah, di sini yang sering kita jumpai itu yang mendapatkan pelatihan tuh sering-seringnya yaitu ASN, baik itu PNS maupun P3K. Yang non ASN biasanya di ibaratnya kata kasarnya itu di anak tirikan. Kemudian pembuatan SK kepala madrasah untuk perlindungan formal. Berikut terima kasih eh, penjabaran dari saya, bisa Oke, dilanjut di isu selanjutnya. Monggo. baik, terima kasih Pak Doni. Untuk selanjutnya isu yang ketiga akan dipresentasikan oleh Bu Ani. Monggo Bu Ani. Sehat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk isu yang ketiga yaitu adanya oknum ASN yang kurang disiplin hadir tepat waktu di lingkungan madrasah. Seperti itu nih Pak, isu yang saya angkat. Meskipun sebagian sudah menjalankan tugas dengan baik, disiplin, tetapi ada beberapa oknum yang mungkin datang terlambat ataupun kurang disiplin, seperti itu Pak. Kemudian untuk data dan fakta yang relevan, yaitu data presensi elektronik di pusaka dan data presensi manual di madrasah itu mungkin banyak yang tidak cocok. Artinya apa? Di pusaka itu hadir terekam presensinya, tapi oknumnya itu tidak ada gitu ya, hilang-hilang atau nih Pak. Apakah terdengar suara saya?
Kemudian yang kedua, hasil supervisi kepala madrasah atau wakil kurikulum yang mencantumkan bahwa adanya pola ASN yang tidak hadir tepat waktu. Kemudian yang nomor 3 adalah hasil observasi rekan kerja yang menunjukkan adanya ASN yang menitip presensi, gitu Pak. Serta kebiasaan toleransi tidak sehat antara ASN untuk menutupi ketidakhadiran atau keterlambatan. Kemudian yang keempat adalah hasil evaluasi internal oleh pengawas madrasah Kemenak DIY seperti itu. Untuk dampaknya pasti ini sangat berdampak ya Pak. Yang pertama itu pasti muncul budaya tidak disiplin. Karena misalnya ada yang satu tidak disiplin dan tidak ditegur, maka kayak akan, oh si A aja nggak ditegur, aku mau ikut-ikutan kayak gitu. Kemudian kualitas layanan pendidikan menurun otomatis kalau beliau oknumnya terlambat, otomatis ketika masuk kelas kan juga terlambat dan waktu belajar peserta didik pasti berkurang, otomatis prestasinya pun menurun dan kualitas madrasah sendiri pun juga ikut menurun. Kemudian merusak citra madrasah karena terindikasi banyak guru yang bolos itu mungkin bisa merusak citra madrasah itu sendiri. Kemudian potensi pelanggaran kode etik ASN otomatis ketidakdisiplinan ini melanggar kode etik ASN yaitu harus itu hadir disiplin, berintegritas dan berkinerja baik. Jika dibiarkan dapat memunculkan pelanggaran lain yang lebih berat. Jadi ketika yang kecil aja dibiarkan, maka tidak mungkin dia akan melakukan pelanggaran yang lebih berat. Kemudian yang keempat, pihak yang terdampak, yang pertama pasti adalah peserta didik, terutama di peserta didik berkebutuhan khusus karena lebih banyak intens pendampingannya. Kalau guru yang bertanggung jawab nanti terlambat, pasti peserta didik berkebutuhan khusus itu makin makin terbelakang seperti itu. Kemudian rekan ASN yang atau guru staf yang bekerja profesional kayak menimbulkan kecemburuan sosial gitu Pak. Kemudian kepala madrasah atau pimpinan, orang tua, dan masyarakat sekitar sebagai pemantau pelayanan publik. Untuk rekomendasi solusinya, yang pertama, sosialisasi ulang kode etik dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam apel atau workshop guru, kemudian pembentukan tim etik internal madrasah yang melibatkan kepala, guru, dan pengawas, kemudian ada sistem punishment dan reward gitu Pak. Jadi reward untuk ASN yang inspiratif, yang mungkin profesional, disiplin, paling inklusif kayak gitu. Kemudian monitoring kedisiplinan dan pelayanan ASN secara transparan oleh tim tata usaha. Selain itu, saya juga ada rekomendasi itu sebaiknya presensinya itu diganti dengan yang menyertakan editor wajah. Jadi ada fotonya itu loh Pak. Kebetulan sebelumnya saya kan di perusahaan swasta itu pakai absennya itu harus pakai capture wajah dan jarak. Jadi tidak mungkin itu cuma nitip itu jarang untuk meminimalkan Baik, terima kasih Bu Ani. Baik Bapak, saya akan melanjutkan isu yang keempat, ini berkaitan dengan sistem merit. Nah, isu yang saya dapatkan dari satker saya adalah kurangnya transparansi, dokumentasi, dan pengawasan khusus pelaksanaan sistem merit di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Deskripsi isunya, Kabupaten Brebes secara institusi telah memperoleh penghargaan dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, atas penerapan sistem merit berbasis nilai-nilai ASN. Namun penghargaan ini lebih bersifat administratif di level pemerintah kabupaten, bukan pada unit vertikal seperti Kemenak. Kemudian data atau fakta relevan. Yang pertama, tidak ada laporan publik tentang audit penerapan sistem merit seperti asesmen kompetensi, pengembangan karir, atau seleksi terbuka di Kemenak Brebes. Aktivitas yang lebih banyak dilaporkan adalah pelatihan integritas, pembinaan budaya kerja, dan pendaftaran honorer secara transparan. Misalnya pada tahun 2022, sosialisasi pendaftaran honorer dilakukan dengan niat transparansi dan validasi data. Kemudian tidak ada bukti kuat bahwa Kemenak Brebes telah menjalankan pengisian jabatan berbasis seleksi terbuka. Yang keempat, evaluasi penerapan sistem merit oleh ASN di level kabupaten tidak diklasifikasikan menurut instansi vertikal seperti Kemenak. Kemudian dampak dari isu tersebut jika tidak diterapkan adalah yang pertama atau tidak diselesaikan,
karir stagnan. Artinya apa? Pegawai yang kompeten bisa tertinggal karena tidak ada sistem promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja itu berdasarkan sistem merit itu. Kemudian kultur birokrasi kurang berubah. Integritas ASN dan budaya kerja profesional sulit terbentuk penuh. Kemudian penurunan kepercayaan publik. Masyarakat menilai pelayanan belum sepenuhnya merit. Ya, karena itu tadi bahwa sistem meritnya belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, potensi pelanggaran etik. Tanpa seleksi terbuka, rawan praktek favoritisme atau diskriminasi internal. Jadi bisa saja yang dipilih itu adalah yang difavoritkan oleh pimpinan, sedangkan yang punya kompeten karena tidak difavoritkan tidak terpilih. Begitu. Kemudian rekomendasi atau solusi agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yang pertama, audit internal sistem manajemen ASN di Kemenak Berbahas, termasuk jenjang karir, asesmen kompetensi, dan promosi jabatan. Kemudian yang kedua, melaporkan data penerapan merit secara publik, jumlah asesmennya, lokusnya, kemudian seleksi terbuka juga. Kemudian kolaborasi dengan KSN, PAN-RB agar unit vertikal seperti Kemenak juga mendapatkan pendampingan dan evaluasi spesifik. Yang keempat, sosialisasi aktif ke stakeholder mengenai proses meritokrasi, kriteria promosi, dan jalur pengaduan pelanggaran. Baik, Bapak, itu dari saya. Kemudian isu yang kelima dilanjutkan oleh Ibu Fitri. Monggo, Ibu Fitri. Baik, terima kasih Mas Vicky. Selanjutnya untuk saya adalah terkait isu tentang tantangan redistribusi dan penempatan ASN P3K di MI Negeri 2 Banyumas. Kenapa saya memilih isu ini? Karena di MI Negeri 2 Banyumas ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki potensi redistribusi tenaga pendidik dan kependidikan dalam skala besar karena jumlah guru dan stafnya lumayan. Hal itu disebabkan karena banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus honorer, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K yang nantinya akan berdampak adanya redistribusi dan penempatan ASN P3K di luar unit kerja Min 2 Banyumas. Hal itu menyebabkan Min 2 Banyumas kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga pengelolaan ASN berjalan tidak maksimal. Berdasarkan data yang saya temukan sementara ini, hasil dari perbincangan dan obrolan dengan rekan-rekan guru dan staf, bahwa di awal tahun pelajaran kemarin itu baru masuk itu sebanyak 7 orang yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan dinyatakan lolos P3K. 2 diantaranya sudah ditempatkan di luar, dan bahkan sebelumnya itu sudah diberi tugas sebagai guru kelas, kedua-duanya guru kelas, tapi ternyata harus pindah. Jadi langsung kekurangan guru, dan untuk yang 5 orang ini masih tersisa karena masih menunggu SK yang belum muncul. Di antara mereka itu ada yang mendapatkan SK di luar Pulau Jawa dan kebanyakan itu di luar kabupaten, seperti di Salatiga dan Pasuruan kemarin. Kalau yang di luar Pulau Jawa itu ada yang di Kapuas dan Aceh, tapi kemungkinan mungkin itu tidak diangkati. Obrolannya seperti itu. Kemudian ya udah disingkat tadi ya, langsung ke bawah aja Mas Vicky. Dampak jika tantangan redistribusi ini belum bisa teratasi dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah ini juga jika dapat teratasi ya. Jika dapat teratasi, maka Min 2 Banyumas tidak akan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Beban tugas mengajar guru sesuai dengan aturan tidak kurang maupun lebih. Kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Pengelolaan administratif bisa berjalan dengan baik, dan guru bisa mengajar sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Namun, jika mungkin belum bisa teratasi dalam waktu dekat ini, yang terjadi adalah Min 2 Banyumas semakin kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Karena di semester awal ini saja itu yang tadinya ada guru mapel di kelas tinggi, sekarang sudah tidak ada guru mapel. Dan semuanya dipegang oleh guru kelas untuk semua mapel. Kemudian
Ada bagian staf juga yang nantinya lolos P3K. Jika tidak, maka nanti akan menambah beban bagi staf yang lain untuk mengerjakan administratif sekolah. Yang kedua, beban tugas mengajar guru bertambah banyak. Dan kebetulan di sini juga eskul-nya banyak. Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya pulang jam 2. Ya, jadi walaupun kelas bawah itu tetap pulangnya siang. Dan itu kebanyakan guru kelas yang memegang. Kemudian dampak selanjutnya proses belajar dan mengajar pasti tidak efektif, itu pasti. Penumpukan tugas administratif madrasah karena mungkin masih pada fokus untuk mengajar, jadi banyak tugas yang terbengkalai. Kekhawatiran tentang kejelasan karir. Nah, ini mungkin untuk P3K yang sudah lolos tapi masih ditempatkan di tempat kerja sekarang, mungkin mereka juga agak khawatir untuk kedepannya bagaimana. Kemudian dapat menimbulkan kegaduhan yang melibatkan berbagai elemen. Nah, ini jika sampai nanti diketahui oleh wali murid termasuknya dan masyarakat pada umumnya, mesti akan menimbulkan perspektif yang kurang baik. Kemudian pihak yang terdampak jika isu tidak terselesaikan, yang pertama adalah guru, jelas, karena sudah mulai terasa sekarang beban mengajarnya harus banyak dengan siswa. Untuk standar MI ini siswanya sampai 720 ya, jadi hampir kayak SMP. Kemudian stafnya juga siswa, otomatis siswa karena gurunya mungkin kurang fokus mengajar, jadi siswanya kena imbasnya, pembelajarannya kurang maksimal. Dan yang ketiga adalah wali murid mungkin akan merasa kurang puas. Terus yang kedua, reputasi madrasah bisa terancam menurun kalau tidak segera teratasi karena mungkin ada banyak problem yang muncul setelahnya. Terus dari masyarakat pada umumnya bisa menurunkan kepercayaan kepada Min2 Banyumas. Rekomendasi solusi adalah mengidentifikasi kemungkinan posisi yang akan mengalami kekosongan saat SK pemanggilan P3K telah terbit untuk yang tahap 2. Yang kedua, kolaborasi dengan Kemendak Kabupaten Banyumas untuk mendiskusikan solusi terbaik. Karena Min2 ini kan sekolah negeri ya, aslinya kan tidak boleh merekrut guru honor, tapi kenyataannya kan masih membutuhkan seperti itu. Jadi mungkin ini perlu didiskusikan dengan pihak Kemendak Kabupaten. Yang ketiga, menyiapkan usulan agar bisa membuka lowongan, ya itu hubungannya dengan tadi. Kemudian menyusun strategi baru jika usulan membuka lowongan pekerjaan tidak dapat terrealisasi. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke Pak Diki. Nah, baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Falah, dan rekan-rekan semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait isu berkaitan dengan manajemen ASN. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Oke, mungkin dari kelompok 2 bisa memberikan tanggapan atau feedback, silakan. Siapa perwakilan? Satu saja nggak apa-apa. Tuh, Pak Isyar ya, silakan. Ya, matur nuwun waktunya Bapak. Jadi mungkin pertama kita berikan aplaus setinggi-tingginya kepada kelompok 1 yang sudah memberikan Oh iya, presentasi ini yang luar silakan. biasa sekali. Kasih Mungkin kami aplaus. rasa laporan atau tugas kelompok yang disajikan oleh kelompok 1 itu sudah sangat komprehensif. Dari setiap satker memberikan isu, mengangkat isu masing-masing yang itu saya rasa masih sangat relevan di era saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sedikit masukan saja. Ada ini tidak konsisten dalam memberikan subjudul gitu. Jadi ada yang apa judulnya itu apa namanya pihak yang terdampak, ada yang tidak ada itunya, terus ada juga yang dampak dari apa ketika isu itu tidak diselesaikan seperti itu. Itu aja sih masukannya. Oke. Baik, Nih, matur nuwun. terima kasih Pak Isyar atas masukannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain masih ada?
Cukup, oke, Pak. Sepertinya tidak ada. Ya, silakan memberi ini umpan balik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Isar atas masukannya. Jadi kenapa kok ada yang apa formatnya itu tidak sama? Karena kemarin itu ketika saya menyatukan itu, kalau dimasukkan semua itu menjadi lebih dari 10 halaman begitu. Nah, maka dari itu yang bagian saya yang memang mungkin ya karena saya yang menambahkan ya jadinya bagian saya itu ada yang saya hilangkan tidak sesuai dengan teman-teman yang lain. Begitu dari saya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok yang lain ada dari kelompok Oke. saya ada tanggapan. Cukup kayaknya Pak Diki ya untuk kelompok 1. Nah, ini tadi menarik ya, lebih banyak mengkaji tentang apa formasi ASN Bentar. di mana ini di madrasah, kemudian kesejahteraan. Jadi yang kedua adalah kesejahteraan. Yang ketiga adalah tentang adanya kekurang disiplinan ya, kekurang disiplinan. Kemudian yang terakhir adalah tentang redistribusi penempatan ASN ketiga tadi MI Negeri 2 Banyumas itu. Nah, mungkin masukan kami yang pertama adalah terkait dengan eh, apa namanya pilihan isu ya. Jadi isu-isu yang problematik yang terkait dengan manajemen ASN ini memang sangat luas ya, mulai dari kepegawaian, kemudian hak dan kewajiban yang dampaknya adalah di kesejahteraan, kemudian regulasi tentang rekrutmen pegawai ya, antara lain PNS dan apa namanya munculnya PNS sama P3K, artinya kan beberapa madrasah kesulitan ketersediaan guru ya tentang honorer dan seterusnya gitu. Jadi isu-isu ini adalah isu-isu yang luas kalau kita lihat di manajemen ASN gitu. Kalau di teman-teman di kelompok ini angkatan 4 kelompok 2 ini sudah sampai ini ya. Di agenda 1 sudah sampai penentuan isu. Sudah sampai core isu juga ya. Sudah ya. Jadi lebih enak seperti itu. Nah, gini. Jadi ini kan sudah kita dapatkan ya secara umum ya dari berbagai perspektif, berbagai lembaga. Ini bisa kita lihat sudut pandangnya nanti. Ini kan dari kita berpikirnya dari global ke yang khusus gitu. Global yang ke khusus gitu. Nah, harapannya kan sebenarnya isu-isu ini kan bisa menjadi apa sih isu yang bisa kita selesaikan ya melalui gagasan-gagasan kreatif sesuai dengan tugas pokok fungsi kita itu. Itu nanti arahnya itu ke sana sebenarnya teman-teman. Misalkan gini, saya ambil satu sampel misalkan miliknya yang isu pertama ya tentang kurangnya pemenuhan informasi ASN di guru madrasah. Nah, kita bisa fokus nih, fokus di salah satunya, misalkan yang pertama ya tadi ya, yang pertama itu kan tentang kurangnya pemenuhan formasi ASN guru madrasah. Nah, kita bisa fokus di kan di NTSN 8 apa Gunung Kidul itu kan masih kekurangan guru ya, apalagi guru apa tadi bahasa Indonesia ya Bu ya, diminta untuk mengajar TIK gitu. Nah, ini kan kita lihat ada ketidaksesuaian antara eh, gambarnya kan kualitas itu kan, kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Karena kan mengajar tetapi tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, itu yang perlu kita bisa menjadi fokus terkait dengan pelayan publik. Jadi kan untuk peran dari salah satunya kan teman-teman saya lihatkan salah satu peran fungsi dan peran dan tugas ya dari ASN sendiri kan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 itu. Nah, ketika guru tidak mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, tentunya kan
ini sebenarnya tidak relevan lagi ya dengan tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas gitu. Nah, cuman yang harus hati-hati adalah kita lihat konteksnya dulu ya, kan saya nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa proses ini adalah proses yang tidak bisa langsung cut, nggak boleh dilakukan. Tapi lihat konteksnya dulu, lihat konteksnya dulu di lapangan. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan, misalkan dari eh, madrasah melakukan pengajuan ke PPK, Pembina apa namanya, kepegawaian ya. Nah, di sana ada nggak potensi-potensi untuk mengisi ruang kekosongan itu? Misalkan di informatika, kecerdasan artifisial itu kan menjadi salah satu alternatif, ya, tidak menjadi sesuatu yang wajib gitu. Jadi dilihat dulu potensi dari guru, baru kita bergerak ke mata pelajaran yang memang harus dipenuhi gitu. Ada beberapa mata pelajaran yang itu adalah opsional. Jika itu memang dari madrasah tidak terpenuhi, ya udah kita bisa bergerak ke mata pelajaran yang pilihan-pilihan itu yang memang secara de facto-nya tidak bisa terpenuhi. Gitu. Jadi kita fokus di hal-hal yang memang kontekstual, tetapi kita nggak bisa justifikasi karena kan kita sendiri seperti ini ya. Kita bukan tidak memiliki jabatan fungsional sebagai seorang kepegawaian, kan tidak ya, bukan sebagai analis kepegawaian yang harus menganalisis perbedaan antara apa kebutuhan dengan pegawai yang secara existing ada sekarang. Tapi peran kita adalah sebagai guru, ya kan tadi ada yang sebagai apa namanya penyuluh ataupun yang lain. Jadi peran kita fokuskan nanti di dalam menentukan core isu yang paling signifikan itu dari sesuaikan dengan tugas pokok fungsi kita sebagai ASN itu. Misalkan teman-teman sebagai guru ya udah fokuskan kira-kira dampak ke fokus kita di dalam merencanakan pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran di kelas sampai pada mengevaluasi pembelajaran di kelas. Jadi kita lebih perannya nanti tidak sampai ke hal-hal yang bukan itu. Ini kan ada data-data yang sangat nanti bisa diarahkan, tapi yang lebih lebih komprehensif, lebih detail gitu. Ya, kuncinya seperti itu teman-teman terkait dengan masukan kelompok satu. Jadi ini adalah sudah disajikan lebih komprehensif, utuh. Cuma nanti memang harus dispesifikkan tadi arahan saya ke arah tugas pokok fungsi kita gitu. Sehingga nanti secara real kita bisa memberi lebih konkret. Akan kedisiplinan. Itu kan sebenarnya lebih pada apa? Kompetensi kepribadian kita ya, sosial kita gitu kan. Kepribadian kita di dalam memahami etika sebagai seorang pendidik. Nah, itu bisa kita arahkan nih. Oh, ternyata ini adalah problem yang dihadapi oleh guru-guru di madrasah tadi. Maka kita bisa melakukan analisis yang lebih spesifik bagaimana menjadi misalkan menjadi seorang guru yang benar-benar paham terhadap etika-etika sebagai seorang ASN, bagaimana memahami reward, bagaimana memahami sebuah punishment, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, memang bisa kita lihat lebih spesifik lagi terkait dengan tugas pokok fungsi kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kelompok satu sudah sangat komprehensif. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Izin mempresentasikan Bapak. Silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami dari kelompok 2 dengan anggota Pak Dwi Purwoaji, Bu Pusna, Pak Isyar, saya Bu Kamalia, dan Bu Mahadri. Kami akan mempresentasikan tentang isu-isu implementasi smart ASN. Definisinya yaitu smart ASN adalah konsep aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi digital, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman dengan tujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berasal pada badan publik yang berkualitas.
Pilar utamanya yaitu kompetensi digital, inovasi dan kreativitas, adaptasi terhadap perubahan, integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, memiliki jaringan luas atau networking, dan entrepreneurship. Tujuannya meningkatkan Oke, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi, mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan, mengelola data kepegawaian secara efektif dan efisien melalui platform digital terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing global, dan berlandaskan integritas, profesionalisme, dan dedikasi kepada masyarakat. Dari kelompok kami akan menyajikan informasi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh Ibu Husna. Silakan Ibu Husna. Oke, terima kasih Bu Kamalia. Mohon izin Bapak menyampaikan isu yang kami ambil terkait digital skill gitu. Yaitu isu di sini saya sebutkan yaitu minimnya kemampuan ASN dalam penggunaan teknologi digital khususnya di kantor kami yaitu Kementerian Agama Kota Magelang. Sebenarnya isu ini masih sangat global nih Pak. Yaitu deskripsi isunya tidak semua ASN di Kementerian Agama memiliki tingkat penguasaan keterampilan digital yang merata. ASN yang berusia lebih muda cenderung lebih adaptif, sementara ASN senior masih kesulitan mengoperasikan aplikasi digital. Meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik berbasis digital belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Di tengah dorongan transformasi digital melalui program SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, masih banyak ASN yang belum memiliki keterampilan digital. Yang data yang kami ambil yaitu berdasarkan laporan SPBE Kemenpan RB tahun 2023, nilai indeks pengembangan digital Kemenak masih di bawah 2,5 dari skala 5. Untuk yang terbarunya di tahun 2004 itu di angka 4, sekian ya Pak, tapi masih belum mencapai angka 5. Kemudian dampaknya sendiri yaitu satu, pelayanan publik menjadi terhambat, tidak efisien dan tidak responsif. Kemudian terhambatnya implementasi reformasi birokrasi digital karena faktor SDM. Yang ketiga yaitu citra lembaga menjadi kurang adaptif dibanding kementerian atau lembaga lain yang lebih maju. Pihak-pihak yang terkena dampak yaitu satu, masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang lebih melek digital ya Pak. Mereka lebih merasa pelayanannya kurang responsif dan kurang efisien. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia sendiri pada umumnya karena program e-government belum bisa berjalan secara maksimal. Yang ketiga, citra lembaga Kementerian Agama sendiri mungkin karena pelayanan jadi kurang responsif seperti itu. Kemudian rekomendasi solusi yang bisa kami berikan yaitu satu, pelatihan digital berjenjang dan rutin. Yang kedua, program duta digital internal yaitu tunjuk salah satu ASN yang mahir teknologi sebagai mentor, kemudian bisa memberikan pendampingan kepada ASN yang lebih senior seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyediaan panduan singkat, panduan praktis dalam berbentuk infografis atau video tutorial yang bisa memberikan kemudahan akses bagi ASN yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu optimalisasi infrastruktur dan dukungan teknis. Dan yang terakhir yaitu budaya digital first oleh pimpinan, yaitu pimpinan harus memberikan contoh dan mendorong penggunaan teknologi dalam setiap aktivitas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak. Untuk isu kedua, ya, mohon maaf, Bapak. Untuk isu yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Mahandri. Baik, terima kasih Bu Kamalia. Pak Ishar boleh dinaikin? Ya. Baik, untuk isu digital culture yang ada di satker saya, yaitu di keuangan plat, yaitu adalah isu digital culture kurangnya integrasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keagamaan dan administratif di KUA Ngemplak Sleman. Deskripsi isu, KUA Ngemplak Sleman sebagai lembaga pelayanan
publik di bidang keagamaan, nikah, konsultatif warga, penyuluhan agama masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi digital secara optimal. Beberapa proses seperti pendaftaran nikah, konsultasi keagamaan, hingga penyuluhan masih banyak dilakukan secara manual dan semi digital. Selain itu, budaya kerja digital belum sepenuhnya terbentuk, ditandai dengan rendahnya literasi digital pegawai, pemanfaatan aplikasi hanya sebatas formalitas, dan kurangnya inovasi layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat. Dampaknya, yang pertama adalah pelayanan publik kurang efisien, waktu tunggu panjang dalam proses administrasi seperti pencatatan nikah dan konsultasi. Rendahnya kepuasan masyarakat, generasi muda dan masyarakat urban mengharapkan layanan cepat dan berbasis digital, namun ekspektasi tidak terpenuhi. Selanjutnya, minimnya inovasi dakwah dan penyuluhan digital. Penyuluhan masih mengandalkan pertemuan fisik tanpa pemanfaatan media digital seperti video dakwah, podcast, Instagram, dan lain-lain. Tertinggal dari instansi sejenis dibandingkan KUA lain yang telah mengembangkan pelayanan online. Pihak yang terkena dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama adalah masyarakat umum, khususnya pasangan yang akan menikah, keluarga pemuda, dan jamaah binaan. Yang kedua, penyuluh agama Islam. Kesulitan menjangkau kelompok masyarakat luas karena terbatasnya sarana digital. Yang ketiga, pegawai KUA merasa terbebani dengan pekerjaan manual yang lambat beradaptasi dengan sistem digital. Yang terakhir, Kementerian Agama RI karena berdampak pada citra pelayanan publik secara keseluruhan. Rekomendasi solusi, yang pertama peningkatan literasi digital ASN dan penyuluh. Dua, pelatihan rutin tentang penggunaan aplikasi Singkah Web, Google Form, media sosial dakwah, dan penyusunan konten digital. Lalu digitalisasi layanan dan penyuluhan. Bisa membuat kanal YouTube, Instagram, atau grup WA untuk penyuluhan online dan layanan konsultasi keluarga sakinah. Selanjutnya bisa menggandeng komunitas IT dari UIN atau UGM untuk membantu mengembangkan sistem layanan digital secara sederhana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, monitoring dan evaluasi budaya digital, membuat indikator pengukuran budaya digital di lingkungan KUA, lalu memastikan bahwasanya koneksi internet itu stabil, perangkat kerja digital seperti laptop, scanner, kamera, serta ruang khusus untuk pelayanan daring. Mungkin itu saja Pak dari KUA Ngemplak. Untuk isu selanjutnya itu isu digital etik, monggo Pak Dwi Purwoaji untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih, Bapak. Melanjutkan presentasi terkait dengan isu selingkuh. Mohon Bu Kamali dibesarkan lagi, ini udah agak belerongan ini, tolong. Ya, terima kasih. Isu digital etik, penyebaran informasi dari media sosial tanpa verifikasi oleh deskripsi isu di era digital. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat, termasuk guru dan pegawai di lingkungan pendidikan. Namun tidak semua informasi yang beredar di media sosial adalah benar, dan sayangnya masih terdapat oknum guru atau pegawai yang secara tidak sengaja membagikan ulang konten yang tidak terverifikasi kebenarannya. Pada ini pengalaman yang dilalah saya sudah di sini, karena terkait dengan digital etik itu saya karena di sini baru bingung mau isu yang terjadi apa, dan ini memang benar-benar terjadi Pak isu. Dan itu pada hari Selasa 15 Juni 2025 di lingkungan Universitas Gigi Banjarnegara itu beredar sebuah pesan melalui grup WA internal madrasah yang mengabarkan bahwa salah satu keluarga dari guru di madrasah itu telah meninggal dunia. Pesan itu dikirim oleh salah satu guru lengkap dengan ucapan bela sungkawa dan ucapan tanpa melakukan verifikasi. Banyak guru dan pegawai lain ikut menyampaikan ulang informasi tersebut ke grup-grup
lain termasuk ke grup wali murid. Beberapa jam kemudian diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Ibu Kaman itu keluarganya memang keluarga yang disebutkan memang sempat itu kondisinya sudah membaik dan masalah perawatan. Kabar duka itu ternyata berasal dari kesalahan iman karena pesan di WA atau di WhatsApp itu tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu. Dampak dari isu tersebut, jika guru atau pegawai menyebarkan informasi hoak, satu rasa trauma bagi pihak keluarga yang dikabarkan kredibilitas guru dan pegawai di mata masyarakat karena menyebarkan informasi palsu, merusak hubungan sosial dan emosional antara warga madrasah karena terkesan sembrono dan kurang hati-hati dalam menyampaikan berita penting, mengganggu suasana kerja karena pesan yang seharusnya memberi dukungan berubah menjadi kekeliruan publik, dan yang terakhir berpotensi menjadi pelanggaran etika profesi apabila jika berita bohong tersebut menyebar luas dan menimbulkan keresahan. Pihak-pihak yang dampak dari jika itu tidak terselesaikan yaitu keluarga yang dikabarkan meninggal terguncang secara psikologis, bahkan bisa merasa dirugikan secara sosial. Dampak kepada guru atau pegawai dapat kehilangan kepercayaan dan menghadapi teguran secara institusional. Bagi lingkungan madrasah, citra lembaga menjadi tercoreng karena dianggap kurang profesional dalam berkomunikasi. Bagi murid ataupun wali murid bisa ikut termakan informasi keliru dan menjadi bingung karena kebenaran berita. Rekomendasi atau solusinya yang pertama itu menerapkan protokol verifikasi informasi sebelum menyebarkan berita penting melalui grup WA atau media sosial madrasah. Dua, menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial secara berkala bagi seluruh guru dan pegawai. Tiga, menunjuk admin grup WA resmi yang memiliki tugas untuk menyaring dan menginformasikan setiap informasi sensitif. Dan yang terakhir, mendorong budaya saring sebelum sharing di lingkungan madrasah. Itu Pak Falah, dan ini memang contoh yang penyebaran berita yang tidak benar, tapi ini contoh yang mungkin masih banyak contoh-contoh yang lebih berbahaya lagi dibanding ini. Mbak. Oke, selanjutnya ada lagi, masih ada? Masih Bapak. Tapi Monggo silakan, isu silakan. terakhir dari Pak Ishar. Monggo dipresentasikan Pak Ishar. Iya, matur nuwun. Untuk isu digital safety ini saya angkat dari satker saya yaitu di UIN Wali Songo Semarang, yaitu penggunaan password yang lemah dan tidak aktifnya keamanan tambahan atau two-factor authentication oleh Sivitas Akademika UIN Wali Songo Semarang. Jadi deskripsi isunya ini mayoritas pengguna sistem digital di kampus, baik itu yang dari golongan dosen, mahasiswa maupun ASN di tenaga pendidik, masih menggunakan password lemah, mudah ditebak, dan sama di berbagai platform. Seperti masih menggunakan tanggal lahir, NIP yang masih default belum dirubah, dan sebagainya, tanpa mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti itu factor authentication atau 2FA. UIN Wali Songo telah menerapkan berbagai sistem digital. Jadi sudah banyak layanan yang didigitalisasi oleh PPID di sini atau Pusat Pelayanan Informasi dan Data. Di antaranya ada Wali Siadik atau Wali Songo Sistem Informasi Akademik, ada sistem layanan BLU juga, Siremun, Sistem Informasi Remunerasi, SIRA, Sistem Informasi Realisasi Anggaran, SIMPEK, hingga SIDAK dan layanan email institusi dan sistem informasi lainnya. Walaupun sudah berjalan baik ini digitalisasinya, namun kesadaran terhadap keamanan akun itu masih rendah. Seperti di bulan April 2025 kemarin ini,
ada akun media sosial milik Dema Winoli Songo itu dihack atau diserang cyber dari luar daerah karena dugaannya akibat penggunaan password yang lemah. Terus ada top juga yang cek cek kedengaran apa? Oke, lanjut. Oke. Terus ada juga workshop yang telah diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan juga ada launching sistem pengamanan dokumen yang menunjukkan bahwa kampus itu menyadari ada potensi risiko digital, namun penguatan di sisi pengguna itu masih belum merata. Dan yang ketiga, banyak pengguna belum rutin mengganti password dan belum menggunakan 2FA ini, padahal sistem yang digunakan itu menyimpan data akademik, keuangan, hingga kepegawaian. Dari fakta lainnya, ini menurut Kaspersky, 70% pengguna internet di Asia Tenggara itu memang masih menggunakan ulang password yang sama dan 60% tidak pernah menggantinya, kecuali terpaksa oleh sistem. Adapun dampaknya dari hal yang remeh tadi, seperti remeh tadi itu, namun dampaknya cukup besar atau sangat besar bahkan. Yang pertama, akun pengguna bisa diretas, memberi akses ilegal ke sistem yang sensitif seperti Wali Siadik, Simpek, dan Siremun. Terus data akademik mahasiswa, gaji pegawai, hingga informasi keuangan kampus bisa saja bocor atau dimanipulasi. Lalu pelaku bisa menyalahgunakan akun, baik itu akun dosen ataupun ASN atau bahkan mahasiswa untuk penyebaran hoax atau penipuan. Terus reputasi kampus sebagai institusi digital moderat bisa tercoreng, lalu gagal mencerminkan nilai-nilai smart ASN, terutama akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pihak yang terdampak jika isu ini tidak diselesaikan pertama adalah mahasiswa. Data nilai, jadwal, dan dokumen akademik bisa hilang atau dimanipulasi, beresiko terkena pencurian identitas. Lalu ada dampak kepada dosen dan ASN, yaitu data gaji, SK, dan evaluasi kinerja bisa bocor, kredibilitas profesi bisa terganggu akibat penyalahgunaan akun, lalu operator sistem bisa terkena tuduhan kelalaian dan bertanggung jawab terhadap peretasan yang bukan akibat kesalahan sistem. Selanjutnya, pimpinan dan unit keuangan atau kepegawaian harus bertanggung jawab atas kebocoran data penting atau gangguan layanan bisa berdampak hukum dan reputasi. Lalu ada institusi kampus sendiri, yang mana dampaknya sistem digital akan kehilangan kepercayaan, rencana smart campus akan terganggu, dan bisa berakibat pada penghentian kerjasama oleh mitra. Dan yang terakhir, masyarakat dan mitra eksternal. Gangguan pada sistem BLU atau Badan Layanan Umum atau pelaporan anggaran akan merusak akuntabilitas dan transparansi publik. Adapun rekomendasi yang kami berikan, yang pertama wajibkan penggantian password berkala dan penggunaan kombinasi karakter yang kuat. Lalu terapkan two-factor authentication pada sistem-sistem vital seperti Wali Siadik, Simpek, Sidak, Siremon, dan lain-lain. Lalu lakukan pelatihan keamanan digital rutin untuk dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dan yang terakhir, bangun budaya digital safety melalui kampanye dan integrasi ke dalam orientasi pegawai atau mahasiswa baru. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Kamalia. Terima kasih Bapak Isyar atas pemaparannya. Silahkan bagi kelompok satu yang akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami dipersilahkan. Oke, baik. Kita kasih reaksi dulu. Luar biasa ya. Oke, ini kerja dari teman-teman kelompok 1 dan 2 detil banget ya. Menurut saya detil banget. Jadi, apa namanya, banyak hal yang bisa saya juga banyak belajar juga ya tentang informasi-informasi di tempat kerja dari teman-teman semuanya. Baik, silakan kelompok 1 boleh memberikan feedback atau apapun kepada kelompok kedua ya, silakan. Perwakilan aja, 1 nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih. Apalah, saya akan menanggapi sedikit. Tadi ada yang menarik ya dari pemaparannya Mbak Mahandri ya. Tadi Bu Mahandri itu mm, mengabarkan ada minimnya penyuluhan digital ya. Minimnya penyuluhan digital. Nah, terus tadi beliau memberikan solusi dengan pembuatan kanal-kanal digital gitu ya untuk penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat. Nah, saya sedikit menambahkan saja ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai masyarakat umum, saya mengakses informasi-informasi baik dari KUA maupun dari
instansi-instansi lain yang terkait dengan Kementerian Agama itu memang agak susah ya. Jadi saya setuju dengan Mbak Mahandri tadi. Memang kanal-kanal digital dari semua satuan kerja ya, hampir seluruh satuan kerja itu masih belum optimal. Tapi menurut saya sarannya itu tidak cukup hanya dengan pembuatan kanal digital. Karena kalau hanya membuat, saya rasa hampir semua instansi itu sebenarnya sudah membuat ya. Hanya yang perlu ditambahkan adalah perlunya maintenance gitu. Jadi jangan cuman buat akun KUA kecamatan ini, SMTS negeri ini, tapi kosong gitu. Tidak pernah diisi, tidak ada informasi yang bisa diakses masyarakat. Jadi menambahkan sedikit saja tadi soal itu, menurut saya perlu ditambahkan maintenance untuk kanal-kanal digital yang sudah dibuat untuk mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih dari Bu Lina atas masukannya. Ya, saya juga belum menambahkan. Benar juga, soalnya di KUA Ngempla ini memang sudah ada, cuman eh, inovasinya belum ada. Konten-kontennya itu kita masih masih belum fresh gitu. Kadang masih perlu apa ide-ide baru. Itu cukup. Ya, baik. Terima kasih Bu Mahendri dan pertanyaan dan penguatan juga dari Bu Aprilina. Memang benar sekali ya tadi yang disampaikan Bu Aprilina. Eh, saya masih ingat kemarin pada saat kegiatan di Jakarta itu apa, tapi sebelum ganti pemerintahan ya, ada penyederhanaan aplikasi-aplikasi yang ada di satuan kerja ya di Kementerian Agama gitu. Kenapa? Karena ada ribuan aplikasi yang ada di seluruh Indonesia, Kementerian Agama, tetapi tidak optimal dan tidak terintegrasi satu dengan yang lain gitu. Ini yang menjadi problem ya. Memang kita mudah untuk membuat dan lemah maintenance. Nah, itu juga menjadi bagian yang penting. Apalagi nanti ganti vendor ya. Kalau di kantor kan ganti vendor, ya udah nanti dari vendor itu kan memproteksi tidak bisa di custom lagi dan seterusnya. Karena ada unsur ya udah pokoknya harus selalu ikut saya dan seterusnya gitu. Jadi itu menjadi problem utama. Maka kemarin memang ada beberapa opsi ya kayak pembuatan website kita nggak harus lagi kayak di kampus kan juga sama ya tidak lagi per jurusan membuat ini ya Pak tidak lagi membuat website tetapi langsung tersentral di fakultas ataupun di kampus. Jadi nanti peran dari masing-masing jurusan itu sebagai kontributor saja. Jadi lebih fokus pada konten, tidak pada menyediakan maintenance servernya, kemudian apa namanya proteksi security-nya nggak sampai ke arah sana, tetapi biarlah itu dipegang oleh digital center yang ada di kampus masing-masing gitu. Memang itu menjadi problem ya tidak hanya di Kemenak, kabupaten kota, tetapi di kampus-kampus juga bisa jadi sama gitu. Maka optimalisasinya justru malah di sosial media, media sosial, kayak teman-teman di Kawang, Ngempla. Kita nggak harus, orang itu kan sekarang-sekarang teman-teman ya, itu lebih lebih memilih sosial media daripada website. Apalagi website yang dia modelnya kayak CMS gitu ya, yang berat gitu. Maka lebih suka sosial media gitu. Maka artinya apa? Artinya media sosial kita nggak perlu berpikir berpikir hosting dan orang engagementnya juga lebih mudah keterlibatannya. Kita bisa membuat varian-varian konten dan itu lebih kekinian juga. Jadi pesan-pesan dari KUA misalkan, kepenyuluhan dan seterusnya akan mudah ditangkap dengan konten-konten yang lebih bervariatif gitu. Jadi menurut saya trennya sudah berubah ya, terjadi shifting teknologi behavior, maksudnya dari antara antara masyarakat dengan masa lalu gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ubah paradigmanya, termasuk seperti halnya di kampus ya tadi Pak Aisyar menyampaikan apa namanya two factor authentication itu juga menjadi faktor penting yang selama ini terabaikan ya. Karena apa? Karena sebenarnya apa ya pilar-pilar digital itu tidak terlepas dari ya manajemen ASN itu satu-satu yang terkait dengan satu yang lain ya misalkan tadi Ciremun kan sebenarnya terkait dengan bagaimana hak dari seorang ASN dia mendapatkan remun kemudian gaji dan seterusnya kan gitu. Nah
Hal itu kan butuh transparansi, akuntabel ya dari core value dari ASN itu. Nah, untuk melakukan proses proteksi, proteksi dan akuntabilitas bahwa dia mendapatkan hak yang sebenarnya ya yang harus dia dapatkan. Ketika dia nggak hadir 5 hari ya dia akan dikurangi 5 hari dan seterusnya. Maka butuh butuh ya kita butuh yang namanya tools digital itu ya dengan menggunakan sistem informasi manajemen terpadu di kampus tersebut yang menghubungkan antara kepegawaian dengan akademik dan seterusnya. Demikian sebaliknya gitu. Artinya apa? Artinya pilar-pilar yang kita sudah punya culture, safety dan seterusnya itu memang menjadi apa ya tulang-tulang memperkuat manajemen ASN yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kuncinya seperti itu sebenarnya. Dan teman-teman tadi sudah luar biasa memberikan insight yang sesuai dengan ini ya, lembaga masing-masing, tempat kerja masing-masing, dan saya rasa ini menjadi sebuah isu-isu yang kita sadar ya bahwa permasalahan manajemen ASN sama sama digital tools itu tidak sederhana yang kita bayangkan gitu. Maka kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan ya. Misalkan tadi ada teman-teman yang memang memfokuskan diri pada apa namanya kedisiplinan, ada yang teman-teman fokusnya pada security system, kemudian mengedukasi terhadap pemanfaatan teknologi. Ya udah itu kita fokuskan ke arah sana sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi nanti itu arah dari RA yang nanti teman-teman bangun adalah carilah hal-hal yang spesifik sesuai dengan jabatan fungsional kita sebagai apa gitu. Misalkan tadi pustakawan ya udah fokuskan ke pustakawan kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan. Baik, itu teman-teman, punya udah melebihi batas waktu ya. Saya menyampaikan eh, apa namanya penugasan untuk yang kedua ya. Saya lihat dulu. Oke. Nah ini teman-teman ya. Konvensional seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa memberikan apa namanya testimoni atau apa yang sudah dilakukan pada pembelajaran hari ini ya tentunya ya diberikan apa video video rekaman garis besar yang sudah teman-teman dapatkan di hari ini. Kalau kemarin kan sudah ya, kemarin sudah. Nah yang sekarang hari ini teman-teman apa yang sudah itu singkat aja. Oke, yang pertama ya, nanti template-nya seperti ini. Pertama nanti ini sebagai salah satu matrik problem ya yang ada di rancangan aktualisasi. Nah, nanti ini teman-teman sudah mulai mengerjakan nih ya kan, pelan-pelan gitu dengan melalui LK yang kelima. Ini LK yang terakhir dari agenda 3 ya. Agenda 3 itu LK-nya ada 5 ya. Yang ini yang terakhir teman-teman. Pilihlah satu core issue ya dari masing-masing instansi masing-masing ya. Paling enggak nanti teman-teman sudah memperolehnya di agenda 1, jadi nggak usah memulai lagi dari proses APKL-nya, kemudian ke apa namanya baik USG-nya itu nggak harus lagi, tetapi teman-teman ambil aja dari agenda 1 kira-kira apa yang sudah diperoleh. Nah, teman-teman nanti fokuskan aja di sini di kegiatan-kegiatan. Kegiatannya paling nggak ada 5 ya teman-teman, 5 yang merepresentasikan gagasan pemecahan isu ini gitu. Jadi konkretnya kegiatannya apa ya? Tahapan kegiatan, kemudian outputnya apa, dan yang sebelah yang kolom nomor 5 adalah keterkaitan nilai core value berakhlak ya. Dan kaitkan juga dengan mata pelatihan agenda 3. Itu kaitannya seperti apa gitu. Jadi di sini tuh semacam terjadi diskusi, terjadi apa ya integrasi bagaimana kegiatan ini ya memang apa namanya terkait ya dengan core value sama mata pelatihan di agenda 3 gitu. Baik itu manajemen ASN sendiri, kemudian yang kedua adalah smart ASN. Juga nanti dikaitkan saja. Untuk format silakan nanti di apa namanya disesuaikan saja ya. Ini ada
jumlahnya nanti paling nggak ada 5 ya, 5 kegiatan. Untuk yang paling kanan dikosongi dulu ya. Nanti teman-teman akan dikuatkan kembali oleh coach ya di kolom yang ke-6. Apalagi ini kan belum ada ya, belum ada produknya. Jadi paling nggak nomor 1 sampai nomor 5 gitu. Itu teman-teman untuk tugas akhir untuk kelompok, bukan individu ini maaf, tugas individu di kelompok eh, kelompok berapa ini? Kelompok 2 gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Mau bertanya, tanya, Bapak. Silakan. aduh, Pak, siapa dulu? Bu Kamalia dulu. oh ya, ini mau bertanya Bapak tentang tugas individu ini. Kalau nanti kan ini sesuai dengan agenda 1 dan 2 kemarin ya Bapak. Kalau misalnya nanti diaktualisasi akan ganti isunya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, baik, boleh Bu. Jadi dinamis tetapi harus logis ya. Maksudnya proses ini kan proses yang tidak kebetulan, tapi proses yang memang perjalanan yang jenengan lalui mulai agenda 1 sampai dengan agenda 3 ini. Jadi mulai dari penentuan isu-isu awal kan paling nggak 5 ya, 5 nanti diproses diseleksi lagi menjadi 3 di proses APKL, kemudian mengambil core isunya ya dari USG-nya, kemudian nanti bergerak ke akar masalahnya kan di Fishbone misalkan seperti itu. Artinya proses-proses ini kan proses yang tidak ujuk-ujuk ya, proses yang memang dilalui dari step by step. Nah, boleh boleh itu sangat dinamis ya perubahan ini. Berubah itu kan ketika memang ada evidence-evidence yang kita bisa temukan hal yang baru sehingga yang semula adalah kita menetapkan dia nggak menjadi core isu ya. Oh ternyata ada evidence-evidence baru ya sehingga dia akhirnya menjadi problem yang kita tentukan gitu. Jadi pada dasarnya boleh Bu, asalkan sebelum proses coaching ya pendampingan itu sudah mulai benar-benar lebih konkret gitu, lebih spesifik sehingga nanti jenengan nggak terlalu apa ya terombang-ambing ya menentukan core issue itu. Mungkin itu Bu. Pada dasarnya boleh, misalkan sudah mulai kalau bisa sudah mulai mengkoreksi Bu. Itu yang kedua, Kaiser, silakan. Ini Bapak. Ini lebih ke teknis tugas ini saja sih Pak. Jadi Ya. sebelum kelas ini itu saya sudah mendownload LK dari apa namanya dari BSI. Hmm. Hmm. Itu di situ yang pertama ditunjukkan jam pengumpulan uploadnya itu jam 23.59. Ya. Jadi agak berbeda dari yang di sini. Terus yang kedua untuk tabelnya itu Hmm. di tabelnya di situ ada ini Bapak keterkaitan nilai core value ASN berakhlak yang diambil dari hasil agenda 2 juga. Ya. Itu jadi ada Oke. sedikit perbedaan saja. Itu aja Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama apa namanya sudah saya update ya Pak Isyar ya menggunakan yang ini aja. Oh iya. Yang ke kanan nggak usah karena kemarin kesepakatan dari Pusbangkom dari pusat yang apa kolom yang paling kanan nggak usah biar lebih sederhana aja gitu. Itu yang kedua mungkin nanti gunakan aja di apa sepanjang di PLC mensyaratkan 2359 masih aman ya. Ya udah itu dikumpulkan 2359. Ya apa-apa. Yang penting dikerjakan biar besok bisa masuk ke tahapan sinkronus yang ketiga gitu. Intinya sih jangan melewati besok lah gitu aja sih. Ya, siap Pak. Ya, Matur nuwun. fleksibel aja. Cukup, teman-teman? Izin bertanya Bapak. Monggo silakan Bu Ani. Ini kan untuk yang identifikasi itu kan diambil dari hasil agenda 1. Itu apakah diambil dari tugas agenda 1 atau kita buat isu yang kira-kira sudah relevan dan berdasarkan agenda 1 atau pripun nggih Pak niku? Agenda 1 sudah sampai menentukan core issue enggak? Sudah. Ya, sesuai dengan apa namanya di apa ya individu kan tugasnya saat itu Ya. individu. Nah kalau pertanyaannya adalah
yang sesuai agenda. Pertanyaan tadi apa, Bu? Apakah itu kan ini tulisannya kan ambil dari hasil agenda 1. Berarti kita Nah, itu ngambil dari tugas agenda 1 atau ya, kita ngambil ide baru terus disesuaikan dengan cara pengerjaan di agenda 1 seperti itu, Pak. dari agenda 1 yang sudah melewati proses tapisan. Tuh, Jadi dari saya agenda. mengambil di tugas agenda 1 dulu itu boleh Nah, ya, agenda Pak? 1 kan, ya, agenda 1 kan sudah melalui proses tapisan Ya, kan. Nah, itu aja yang diambil, nggak oh apa-apa. ya. Ini kan kalau kami di agenda 3 lebih fokus di keterkaitan mana sih? Keterkaitan dengan agenda 3 dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Oke, Fokusnya sebenarnya kami di sini. oke, Gitu. terima kasih, Bapak. Ya, jadi nanti kalau dimulai baru lagi, nanti kasihan jenengan membuat proses itu juga panjang juga gitu. Biar ada kaitan aja sih, Bu. Oke, oke, matur Oke. nuwun. Baik, ada lagi teman-teman? Baik, cukup ya. Saya rasa dicoba dulu. Besok kan juga ada ini kelompok keempat kan? Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi kan besok sepertinya kegiatannya bareng ketemu saya. Iya, angkatan 4 tanggal 22 nanti ketemu saya satu kelas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, angkatan 4. Gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita masuk lagi jam berapa? Jam 3:30.